yang ada di sekolah namanya nilai reaktif. Maksudnya reaktif gimana? Dia melihat ada kompensasi apa? Ada yang menguntungkan. Saya hormati teman saya. Kalau tidak saya hormati teman saya, maka mereka tidak menghormati saya. Ini bahasa seakan-akan baik, padahal itu membahayakan. Saya hormati guru saya untuk mendapatkan sesuatu supaya ibu ini maaf aja sedikit. Kita punya pasangan hidup. Kalau Anda berbuat baik kepada pasangan hidup Anda, ketika pasangan hidup kita baik, maka nilai Anda nilai reaktif. Ketika pasangan hidup kita nyakitin kita, mengkhianati kita, pokoknya berbuat yang menyakitkan kita, langsung kita tidak berbuat baik kepada mereka, ini namanya reaktif. Jadi tergantung lingkungan. Subhanallah. Artinya kalau Anda punya nilai proaktif, kita berbuat baik yang benar siapa? Bukankah lisan kita selalu mengatakan lillah, 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 lillah. Bahkan kita hafal kita sholat di waktu subuh, wahya yang hidup, utama, mati makan semua untuk lillah. Tapi realita tidak. Yang gampang lah, ada lampu merah kita berhenti. Karena ada polisi, coba ada polisi. Waduh, ini contohnya yang gampang. Nah, gitu kan, ada polisi, ada razia seperti pakai helm. Kalau ada polisi, nggak pakai helm, yang gampang gitu. Berarti kita taat pada aturan karena polisi. Gitu aja deh. Orang takut korupsi, kenapa? Ketakutan KPK. Kalau KPK sudah dibuka, kalah korupsinya di mana-mana. Kita merasakan kesengsaraan yang luar biasa di bangsa ini. Subhanallah. Kenapa? Nilainya reaktif semua. Waktu saya nggak tahu ya, kita salahkan 2 lapangan itu dan 60-an umurnya nanti. Artinya dulu waktu kita masih kecil ada istilah sarimit. Itu siklus milik dagang, pokoknya sama anjing sama burung gitu. Sarimit pergi ke pasar, tong. Monyet ini dia benar-benar tidak orang lain, reaktif. Dia berbuat karena ada dendam. Kalau nggak ada dendam, majunya itu saya ingin kayak gitu kan. Dipukul dulu baru berang, pakai sepeda, lalu sana lagi sini. Ya saya yakin itu udah punah, belum ada lagi sakit gitu kan. Mungkin bapak-bapak itu pernah lihat lah saring kayak gitu kan. Saring itu reaktif. Dia berbuat karena dendam orang. Bahasa yang lain, kalau kita berdiri di atas tanah, Anda tidak ketahuan apakah Anda bisa berenang atau enggak. Ya, betul. Tapi kalau Anda dicemplung di sungai yang dalam, baru ketahuan bisa berenang atau enggak. Apakah bapak-bapak ini menjadi suami yang baik? Apakah ibu-ibu menjadi istri yang baik pada pasangan Anda? Baik. Kenapa? Saya berbuat baik. Iya, karena pasangan hidup Anda berbuat baik, terus Anda berbuat baik. Tapi kalau pasangan hidup kita itu berbuat baik, apakah Anda tetap berbuat baik? Nah, itu sebuah pertanyaan. Ketahuan Anda baik atau tidak ketika berinteraksi dengan orang yang tidak baik. Itu baru ketahuan baik apa? Anak kita berbuat baik, terus kita baik, biasa aja kali ini. Subhanallah. Mohon maaf ini pakai bahasa yang tajam, jangan tersinggung. Binatang aja kucing yang dikasih makan, lewat-lewat dia, ledotan, dengan coba. Anjing juga begitu, apalagi anjing kasih makan biar, mulutnya luar biasa. Jadi kalau kita berbuat baik, kemudian kita berbuat baik karena orang berbuat baik, apa bedanya baik tadi? Ya, permasalahannya kok kita galak sama anjing juga galak. Jadi kita bulu apa buntutnya, dia akan meninggalkan begini. Nah, itu namanya reaktif. Maka nanti kita akan lihat apakah dalam diri kita ada reaktif atau proaktif. Kita lihat dalam hadis orang-orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam api neraka. Subhanallah.
Ini hadis sungguh amat mengerikan ini. Ini hadisnya hadis qudsi. Hadis qudsi itu firman Allah tapi tidak tertulis di dalam Al-Quran. Ada dalam Al-Quran, ada yang di dalam hadis, tapi firman Allah yang ngomong Allah. Apa itu? Kita ngobrol pertama. Mohon maaf ini banyak ustaz-ustaz neraka nih ceritanya. Jika lihat hadis ini, saya apa yang telah orang yang dibuka, ya Allah, saudara betul ilmu. Mana-mana kita belajar, begitu saya sudah ajarin, kemarin apa kata Allah? Benar, kau telah berkata itu, karena kau telah ilmu, pahalanya dong, ya kan? Untuk ilmu kan marfanya firman ilmu bisa bilang yang syukur. Hadis barang siapa keluar rumah untuk ilmu dia dapat menjadi fisabilillah. Kalau dia wafat dia mati syahid. Bapak yang kita di fisabilillah semua. Hatta dia sampai pulang. Ya terus udah itu ilmu dia ngajarin kata Allah SWT benar ente melakukan itu. Walaupun kan kau melakukan hal itu supaya kamu dibilang orang itu anda banyak baca, supaya orang-orang bilang anda seorang yang alim, orang yang punya ilmu. Jadi dia reaktif karena mengharapkan kompensasi dari orang yang kedua. Apa yang dihafal dan dibuka buku, ya Allah aku udah jihad ya Allah, akan senjata perang mati syahid. Allah mengatakan betul Allah melakukan hal itu sampai ada mati syahid. Walaupun kadzab, tapi kamu bohong. Kenapa engkau melakukan hal itu? Kalau anda jari, kamu berani supaya kamu bilang berani pahlawan, hebat, aku berani, kayak lu pahlawan namanya tercatat di mana-mana. Nama jadi nama jalan, si fulan. Subhanallah. Bulan yang ketiga yang punya duit banyak, apakah kau lakukan itu? Saya sedekah terus, cari duit, tapi sedekah, bangun masjid, bangun apa, rumah yatim piatu, bangun sekolah, apapun. Apa kata Allah? Betul, kau telah melakukan hal itu. Walaupun kadzab, tapi kamu bohong. Kenapa? Karena kau melakukan hal itu liwal anda kejauhan, supaya kamu dibilang kamu adalah seorang yang mau. Di mata manusia dia pasti masuk surga, tapi di mata Allah tidak bisa. Walaupun khalaqal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bi nafsihi wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Kami telah menciptakan manusia, apapun yang terbesit dalam hati pikir manusia, kami tahu. Kami lebih dekat daripada urat yang ada di sini. Hablil warid. Hablil warid itu kan beda suara sih. Kalau kita ngomong kedengeran sih beda suaranya. Berandai-andai mimpi doang. KPK memaksakan semua pejabat harus ditempel chip di sini. Nggak boleh dilepas supaya kelihatan korupsi enggak ngomong. Kalau sekarang kan yang disadap HP-nya nih. Saya pernah telepon pejabat, Assalamualaikum, saya telepon sini, bisa disadap. Orang ngomong yang lain, ketakutan semua. Ketakutannya kepada manusia, tidak takut kepada itu namanya rek, karena dia kompensasinya kepada manusia. Bayangin, menurut kita sebelah pas ke surga, kenapa? Wah, dia kenapa besar? Kita nggak tahu. Ada namanya Jabal Hasan. Neraka. Dia minta proteksi. Ya Allah, lindungi kami. Bayangin neraka ngomong ini hadis bukan satu dua, bayang. Namanya Jabal Hasan. Ya Allah, lindungi kami. Yang ngomong siapa ini? Neraka minta perlindungan kepada Allah. Anda tahu dari mana? Dari apa? Neraka apa lagi? Kalau kita kan wahina azab, lindungilah kami dari azab api. Neraka kan kita minta proteksi kepada Allah dari azabnya api. Nah sekarang dalam hadis itu neraka minta proteksi, minta perlindungan
perlindungan dari apa? Mereka dari lembah yang sangat panasnya luar biasa. Api minta proteksi dari api biasanya. Jadi dari Jabal Hazar. Kalau Anda klik di Google Jabal Hazar keluar. Apakah Jabal Hazar itu keluar? Itu ulama-ulama yang reaktif di situ semua. Dia baca Quran supaya dibilang keren bacanya. Dia hafal Quran supaya dia membayangkan apa. Dia mengasih ilmu supaya dapat ujian untuk dunia. Ada, mohon maaf, satu hari kita ngomong wakina azab benar berapa kali kira-kira? Kira-kira kalau Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab. Artinya berapa kali kita minta proteksi perlindungan kepada Allah dari api neraka? Berapa kali? Apalagi mau makan minum. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azab. Minta proteksi. Ada nggak 10 kali? Kalau yang angka yang besar, ada nggak 100 kali? Kayak nggak ada. Anda lihat hadis-hadis lengkap. Tapi kalau di website Indonesia, hadisnya masih terbatas. Karena orang belajar sekarang pakai internet. Kalau ada dalam kitab-kitab, api neraka minta proteksi kepada Allah dari Jabal Hazar. Itu dalam riwayat 70 kali, dan riwayat 100 kali, dan riwayat 400 kali satu hari. Saking panas. Kita boro-boro ngomong wakil azab benar 100 kali belum tentu. Saking takutnya. Hadisnya banyak. Emang buat siapa ini? Buat orang yang membaca Al-Quran, yang berbicara agama, tapi untuk kepentingan dunia. Para calon-calon yang selain waris masih calon, kan keren semua tuh. Nempel wajahnya di pinggir jalan kayak pakai pensil, pakai saus-sausan, jadi semua kan gitu, jadi ustaz semua. Anda kalau lihat di pinggir jalan, kalau lihat ustaz Ekmat tuh di pinggir jalan, ustaz Ekmat wajahnya kan melalui partai ini kan, anti korupsi, pokoknya bahasa normatif lah. Membawa kesejahteraan, membawa keadaan, apapun itu nilai-nilai relatif. Udah jadi boro-boro, udah kompensasinya, saya udah keluarkan sekian miliar, udah dapat kursi sekian miliar, nyari proyek soal, nyari proyek sekolah, nggak dapat, nyari rugi. Itulah wajah bangsa kita. Apalagi jadi calon presiden triliunan, masa ya kagak dapat balik modalnya rusak. Saya nggak bicara seluruh Indonesia, nanti ada yang tersinggung gitu kan. Di sini ada program kota, bisa saya di blacklist, sama mungkin undang lagi saya nggak tahu. Mudah-mudahan nanti kalau saya ngambil kayak ini jadi reaktif, masuk neraka yang paling panas itu nggak ada lagi. Maka itu seluruh ulama yang benar itu rata-rata semua yang hadir masuk penjara. Oh ini, kalau ulama itu proaktif, nilainya begini. Maka konfrontasinya dengan para penguasa. Anda sebut ulama manapun pasti disiksa oleh penguasa. Siapa? Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi, semua wali, semua ulama. Gak ada nabi satu pun tanpa disiksa. Pasti nabi itu macam-macam, ada di Bulgaria, ada di Gergaji, kan gitu. Wah, karena benturnya dengan lingkungan. Kalau lingkungannya baik dan baik, wah itu. Bukankah para korupsi itu ada alasannya? Kan gitu. Nah sekarang nggak usah bahas negara, bahas diri kita. Bahas diri kita dalam rumah tangga kita. Apakah saya berbuat baik kepada anak saya? Ketika anak saya baik pada tetangga kita, apakah saya berbuat baik pada tetangga ketika dia berbuat baik? Kalau memang seperti itu, maka kita belum jadi orang yang baik.
Kenapa? Karena kita berbuat baik ditentukan oleh orang lain. Berat Ustaz, emang berat. Nilai proaktif itu berat. Subhanallah. Saya masuk pondok pesantren, sudah gede, masuk dari gerbang, pakai mobil, ada sampah, ya kan? Biasanya jagain terus, ada yang jagain. Apakah Anda nurutin itu? Jadilah, Assalamualaikum, permisi Pak, atau langsung, berkaya. Waktu saya baru pulang ke Indonesia, kebetulan Allah kasih rahmat saya, ya Allah, saya mungkin lebih setelah hidup saya di luar. Jadi tahun 80-an saya pulang, saya keluar belajar. Ada organisasi Islam, sebagai saya, terus pulang ke Indonesia. Dulu belum ada jalan tol, kalau ada tol Jagorawi, sekarang tol banyak banget. Laporannya banyak jatuh. Kalau 80 TV juga dulu masih TVRI doang. Kalau tidak salah TV swasta pertama kali dari CTI. Pas pulang saya berubah di Indonesia luar biasa. Dulu tol itu bayar cash, sendiri. Saya tanya, mobil nih jadi mobil semua. Saya bayar cash. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Makasih Pak. Saya bilang, terima kasih. Sama-sama. Oh, keras banget. Saya nanya istri saya. Istri saya ada di sini. Kenapa dia suara keras? Sama-sama. Istri saya ngomongin karena Mas bilang, terima kasih Bapak, terima kasih juga. Oh, kalau pertanyaannya kenapa dia ngomong sama-sama, jawabannya itu. Pertanyaannya kenapa dia ngomong keras, bukan kenapa dia ngomong sama-sama. Ini bapak-bapak ibu jangan ngantuk, kalau ngantuk pasti kagak ngerti. Karena ini memang dalam banget, ini dalam banget. Belajar dari ini dalam banget. Kalau saya jawab, di pondok pesantren, anak-anaknya dididik, udah cakap, bertahun-tahun. Ketika dia pulang lewat gerbang ada sampah, nyapa nggak orang? Rata-rata nggak nyapa, kenapa? Bukan siapa-siapa. Kalau Ustaz, iya ikui, tapi siapa? Siapa dulu? Berarti nilai respectnya adalah nilai aktif. Sama dengan student tadi, di sekolah ini bagus, ternyata di rumah dia maki-maki pembantunya, bahkan bapak ibunya dimarahin. Udah gimana sih dimarahin? Parah banget. Itulah wajah moral bangsa kita. Pernah lagi lebih biasa lagi saya dari Tol Cikampek masuk Jakarta. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Makasih ya, sama-sama Pak. Ada apa? Salam kamu. Bayang. Kalau sekarang kan ya MPL doang. Saya tanya saya kenapa dia minta salam? Bingung ya. Saya jawab. Jawabannya adalah karena mayoritas orang nilai-nilai moralnya reaktif. Nilai reaktif itu tidak laku di akhirat. Walaupun ada seorang kiai sekalipun, hati-hati ini bahaya sekali. Bahkan bisa orang naik mobil nih, dia tidak bayar mungkin di gerbang. Siapa dulu? Udah bayar. Kalau pakai salam, karena ada respect. Kenapa? Karena dia pernah di mobil, itu bayar. Oke, saya bilang, Anda di mall atau di tempat-tempat pabrik, di tempat-tempat umum, di rumah sakit, di terminal, di stasiun, di airport, di mana aja. Kan kadang-kadang ada orang yang di service itu, ya kan?
yang nyapu yang ngepel. Kalau saya kan permisi Pak, Pak silakan Pak, berhenti tuh, ngepelnya berhenti. Saya tanya bini saya, kenapa berhenti? Ya kalau orang masuk ngomong permisi. Ini jawaban-jawaban yang salah. Jawaban yang benar itu adalah karena yang respect itu sedikit. Oke, Anda masuk WC di mall nih, kalau terminal Anda mau terbang, itu biasanya ada WC itu kan ada yang jagain pakai tisu gini biasanya. Silakan pakai, ada yang jagain. Kita kan masuk WC, udah kagak ada di nyapa orang tuh kayak patungnya kayak pasien banget sih. Pertanyaan saya, seandainya Anda di WC itu ketemu bos Anda atau mantan dosen Anda, Pak, respect kan? Halo? Respect Anda itu karena status orang ini, itu namanya reaksi. Jangan sampai kita merasa baik, padahal di mata Allah tidak baik. Kita tidak menghormatkan karena status orang itu bukan karena saya. Yang tadi hadis tadi kita lihat. Baik dengan berbuat baik supaya jadi bilang dermawan, bukan karena saya. Maka kata Allah, bohong Anda, dusta. Anda berbuat baik, iya benar, tapi bukan karena aku, tapi karena manusia. Kenapa diperas? Makasih, sama-sama Pak. Karena sedikit sekali mau terima kasih. Kebayang gak sih kalau semua orang mobil pakai terima kasih? Sama-sama Pak, sama-sama beli. Bener nggak ya? Bayangin kalau semua dia yang lagi ngapel di mall itu ada orang permisi, silakan Pak. Ini kapan ngapel? Kapan selesai ngapel? Oh enggak, paham aja. Maka kebanyakan kita nilai itu bohong-bohongan. Itulah wajah para penguasa kita yang kata anti korupsi. Ngomong doang, percaya saya. Udah 10 tahun kita ditipu nih. Pokoknya proses baru sama, 12 sama. Ada berpuluh, ada kan? Ya nggak ada kayak percaya. Korupsi dahsyat sekarang. Kenapa? Al-Masih Bakor bahkan kalau dasarnya batil, bakornya batil. Kalau dasarnya jelas semuanya. Gimana sih? Ini saya bukan provokasi. Bangsa kita ini nilai orangnya itu reaktif. Jadi proaktif apa? Siapapun dengan saya, mau itu satpam kayak, mau itu yang jaga WC kayak, mau itu profesor kayak, mau itu dosen kayak, we have to respect everyone. Anda harus hormati siapapun. Itu baru. Kenapa? Karena ini usia Allah, bukan orang ini, bukan status orang itu. Siapapun di depan saya, mau orang kecil kan, mau orang kaya, mau miskin kan, mau orang jelek, mau cakep, mau selenis, we have to respect everyone. Karena ini hormat dari Allah. Wasin, karena Rasulullah ini berbuat baiklah Anda, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kalian. Yang aku kata Allah, kasih contoh. Subhanallah. Kita berbuat baik karena mengharapkan dari orang. Nah sekarang kalau yang cleaning service, kenapa sesuatu pada Anda dapat sesuatu kagak? Ngapain? Joget aja. Baru dipel injak. Habis hujanan, ngapain orang injak ya? Tidur kena dulu. Kan gitu. Nah, permisi Pak. Oh ya silakan, ya Pak, silakan. Saya kemarin kasihan banget di SPBU. Karena ada WC itu, toilet tuh. Ada orang yang masuk belum hujan, udah tahu di situ baru dipel, nggak ada tertulis kita gede banget, kan gede deh. Coba permisi Pak, mohon maaf nih jadi kotor. Oh nggak apa-apa, ini juga sedang. Bukan ngepel WC ini, siapa lo kerenan gua? Kebanyakan orang kan gitu, nggak respect. Coba pas lagi berdiri di situ ada mantan dosen Anda, mertua yang mantan banget. Begitu. Berarti Anda nilai moral Anda itu karena orang. Ini dulu saya menjelaskan pemahaman dari akidah bro. Jangan sampai
kita di depan Allah ketahuan bahwa kita berbuat baik karena pura-pura doang. Kita ini belum mati. Nanti kalau udah mati ketahuan terdiagnosa semua. Anda berbuat baik ini karena orang. Kompleknya, kalau ada kompleknya, saya yakin banyak komplek-komplek. Biasanya kalau ada sampah tuh, ya kita masuk, nanti turunin kaca banget, mobilnya hitam loh, memang pakai kaca film tuh, ngomong, ini keren, turunin, assalamualaikum, permisi pak, oh ya silakan, itu yang ngajar Rasulullah SAW. Yang berkendaraan memberikan salam kepada yang tidak berkendaraan. Hadis. Warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang berkendaraan. Hadis. Bahkan kita komplek kalau berbuat saat kamu yang bayar, jangan. Badan seperti itu. Badan assalamualaikum. Min asyad bismillah. Hadis. Karena badan hancur. Nanti umatku menyapa yang dia kenal doang. Hadis itu subhanallah. Emang rahmatan lil muslimin doang? Emang rahmatan lil orang yang dikenal? Kan rahmatan lil alamin, binatang pun kita harus respect. Karena alam semesta, mentang-mentang kucing diinjek, oh ya naik semua nggak boleh. Jadi siapa yang menggerakkan kita? Inilah maksud saya tema daripada nilai pro. Badan kita, kalau seandainya saya nggak pernah latihan fisik saya, nggak pernah naik turun gunung, nggak pernah olahraga, terus suruh naik turun gunung pasti nggak kuat. Tapi kalau saya sering push up line dan terus naik turun gunung, waktu SMP, SMA naik turun gunung, waktu kuliah naik turun gunung, sekarang gunung biasa. Artinya fisik itu akan kuat kalau dilatih. Sering push up lama, akan kira-kira gitu. Kita ketika ada orang menghina kita nggak ngambil sifat itu untuk menguatkan jiwa kita. Maka ketika kita orang bisa nyakitin kita, ya kita kagak berbuat baik pada dia. Seandainya kita ke Bogor beli roti kunyil yang kecil-kecil, kemudian kita ke Assalamualaikum, pasangan, misalnya dia roti kunyil, Masya Allah terima kasih. Oke, Assalamualaikum, ini ada roti kunyil saya dari Bogor, Masya Allah terima kasih Allah. C, A, B, C. Besok kalau si A ini soalnya orang Jawa, jadi bodoh apa? Gudeg, modal rojonya dapat gudeg. Untung nggak? Untung gudeg lebih mahal. Si B orang kita berarti kita bawain roti kunyil, dikasih rendangnya kan? Mereka dikasih roti mahal. Berarti sisi orang Sunda dibikin pepes ikan mas, Masya Allah. Kira-kira besok kita bawa roti yang lebih gede, roti apa ya? Roti buaya, mau itu buaya, udah roti buaya lah. Roti buaya kayak roti apa itu buaya udah lah. Kita bawa apa? Selamat gitu. Tanpa ada sadar Anda berbuat itu karena orang lain. Sekarang dibalik, kita bawa roti ke X, Y, Z, X. Assalamualaikum, sahabat, roti unyil murah ini hidup banget, sakitnya di mana? Kira-kira besok orang buaya lah. Kalau enggak, kan emosi banget. Ini menunjukkan Anda berbuat baik karena digerakkan oleh orang lain. Ini contoh supaya kita kerja di Ray dan Bro. Yang ngomong sih Bapak.
Bercanda kan? Jadi kita bawa ini makanan ke X, ke Y, Z, ya apa-apa, murah, nggak level banget, kalau ngasih yang enak apa? Boleh, apa lu? Kita dua capek. Ambil yang tadi, nggak baca ini ambil. Pak nggak jadi aja kan gitu. Boro-boro roti buah yang tadi yang ditarik lagi. Betapa kita tanpa kita sadar Allah tidak ada dalam hati kita. Justru ke eksistensi ini yang besok kasih roti buah yang buat diperbuatkan lagi itu kurang aja. Susah, hebatnya susah. Oke, lebaran. Biasanya kan kalau dulu itu kita kan datang ke rumah anak kan gitu, atau dulu mulai kurang budaya-budaya bawah mulai kurang kan gitu. Kalau orang dulu gitu kan, saya keras kasih waktu ibu saya tuh kalau bikin masak banyak waktu tambah kan gitu, ya kan? Mau sekarang boro-boro kita kagak kenal, mau boleh berantang gimana? Ternyata itu budaya Rasulullah SAW. Rasul itu kalau kita masak banyak buat bagi tetangga, kita tetangga juga nggak kenal, tetap semua itu aja tidak bawa sebuah anak membunuh anjing gitu. Subhanallah, udah bosan senang, bukan bosan. Ini budaya yang di sana udah mulai hilang. Saya masih ingat sekali kalau udah malam barat, keluar rumah semua takbiran. Sekarang depan TV sama depan HP, barat itu takbiran. Maka hadis Nabi ini sekarang lewat, orang yang takbir berhasil membesarkan Allah pada malam-malam Aid baik Idul Adha Idul Fitri, dia akan dihidupkan hatinya ketika mayoritas manusia mati hatinya. Hadis itu. Sekarang takbiran suruh kumpul, para kumpul, udah punah, banyak yang udah punah. Baik, baik kali tadi. Kita berbuat baik, bayangkan rata-rata dikirakan oleh orang tanpa kita sadar. Lebaran mendatangkan seru, yuk seru, kan? Kamu mulai seru, kan gitu ya? Kenapa? Nyakitin orangnya, oke, yang ini oke lagi yang enggak. Berarti Anda silaturahim Anda bukan karena ini sensitif. Sensitif apa orang yang pride, kayak saya kan ogah buru-buru, karena jadi ambil lagi ke roti yang bunyi. Bahaya sekali, please. Jangan merasa sudah baik, kecuali Anda benar-benar orang yang tidak baik. Ini pakai Quran. Ini rata-rata ayat Quran sudah apa? Sama ini, ambil contoh. Di dalam ayat suci Al-Quran ada istilah takwa. Contoh, innal muttaqina mafaza. Orang-orang bertakwa itu nanti dapat apa kebenaran. Pede banget. Pede banget nanti jadi orang bertakwa. Lihat dulu karakteristik orang bertakwa. Jadi redaksi Al-Quran dicontohkan kalau pede. Redaksi innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhirina ma atahum rabbuhum, kan itu redaksi Quran. Yang gampang ini surat 51 ayat 15. 51 15. Saya terjemahin, sesungguhnya orang-orang bertakwa di dalam surga, kebun-kebun di dalamnya ada mata air. Gue banget nanti, gue banget belum kelar. Akhirina ma atahum rabbuhum, dia dapat semua yang diberikan oleh Allah. Ada kata-kata begitu. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Teks Qurannya, sesungguhnya mereka dulunya di dunia, waktu masih di dunia, orang-orang yang muhsin. Mereka dibilang tentang ihsan tadi kan, muhsin. Diterjemahkan, dulunya dia adalah orang-orang yang baik, orang-orang berbuat baik. Langsung, gue banget. Anda memahami muhsin di sini harus tafsir ayat dengan ayat, menafsirkan ayat dengan ayat. Karena yang paling mengerti Al-Quran adalah Al-Quran. Kemudian yang paling mengerti siapa lagi?
Rasulullah SAW menafsirkan Al-Quran dengan hadis. Nggak boleh ada bagaimana, maksudnya ini nggak bisa. Harus pakai buku, kita harus baca buku tafsir. Nggak bisa menurut saya nggak ada. Quran saja, tapi kan maksud itu berbagai pakai itu harus diterjemahkan dengan bahasa Al-Quran. Muhsin ini memang bagaimana orang membuat muhsin pakai kumis muhsin. Kalau mengerti berarti itu aja karena beliau muhsin apa? Berarti dia kagak udah kayak kau pasti dia buat muhsin kumis. Lanjut kita lihat ini dalam surat Al-Dariyat surat 51 ayat 16, 17 sampai 23. Kita contoh kalimat muhsin di dalam ini kan orang bertakwa tadi kan dinamakan terkira fizik jannah wa semua orang bertakwa di dalam surga belakang. Lanjut di dalam surat Al-Imran kita rata-rata harus menyusul wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah ardhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah Anda minta ampunan kepada Allah yang mana surga luas langit dan bumi. Memang surga itu diperuntukkan diciptakan untuk orang bertakwa. Dulu banget. Berapa? 2014. Waktu itu saya masih dakwah di Los Angeles. Dakwah di Los Angeles, di Indonesia heboh di YouTube. Bukannya. Karena ada seorang mengatakan Nabi Muhammad SAW tidak dijamin masuk surga. Gitu kan. Ada di Metro Mini, Metro TV. Yang papan hati nafsu ini. Saya sih kagak kaget karena dulu sama-sama aktif di Dewan Pakar Ijin. Saya aktif dulu di Dewan Pakar Ijin. Dibilang Nabi Muhammad tidak dijamin masuk surga. Gara-gara ada hadis. Tidak ada satupun yang masuk surga karena amalnya. Engkau yang Rasulullah termasuk aku. Karena ada hadis yang gitu kan. Semua orang masuk surga karena mendapatkan rahmat dari Allah. Dipahami berarti Nabi Muhammad tidak dijamin masuk para batin. Para batin pemahamannya. Ya, nggak usah kepo siapa nggak usah kepo di Metro TV ini, nggak usah kepo. Karena biarpun jilbab hijab tidak wajib, nggak apa-apa lagi kalau pakai. Karena semua ada bertanggung jawab, nggak usah pakai heboh. Redaksi Al-Quran, jannah itu iddat lil muttaqin. Jannah surga itu memang disiapkan untuk orang bertakwa. Nabi Muhammad SAW adalah imam muttaqin. Berarti memang dijamin surga gimana sih? Jadi nggak boleh ada niat wahyu itu hadis tanpa melihat yang lain itu. Pemahaman hadis itu bukan berarti Nabi tidak dijamin surga. Karena sehebat apapun perilaku kita, kebaikan apapun itu amat sangat kecil dibanding rahmat nikmat dari Allah. Oke, mau saya bahas itu. Lanjut. Siapa orang pertama? Lihat ini. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Terus wal kadhimina terus wal 'afina 'anil nas. Terus wallahu yuhibbul muhsinin. Kalau saya ceramah nggak pakai dalil, mama, nggak mungkin. Karena saya digini, pas saya kasih ini dalil Quran, diam. Masa Quran, gak ada berani melakukan ibu. Kalau berani ini lakukan di hukum, beda agama gitu. Teks Qurannya gini, orang bertakwa atau orang yang produktif, modal keadaan lapang atau sempit. Lapang sempit itu ada dua sisi materi, sisi model. Sisi materi ada lapang punya duit, lagi nggak punya duit bokeh, ya ada cuma begini, nggak apa-apa dari kita, 1.000 nggak apa-apa, ada pas-pasan. Kalau pedagang bisa jalan yang pakai sedekah malah 10.000, pas-pasan tadi masih walaupun dalam keadaan sempit dia tetap berinfak.
Sekarang batin. Kita berinfak dalam keadaan senang. Ini saya senang banget, saya senang banget orang ini. Yang ini nggak suka sempit, nggak apa-apa. Nah, paham saya. Jadi hati Anda walaupun sempit, tetap ada nggak apa-apa. Walaupun dinyakitin saya. Ini kisah hadis Zulkifli. Hadis Zulkifli itu kisah ketika Aisyah difitnah selingkuh. Pernah dengar ya? Langsung Abu Bakar marah karena anaknya difitnah macam-macam. Marah. Abu Bakar itu orang rajin itu, kaya banget. Abu Bakar itu orang kaya banget. Dia hobinya memerdekakan budak. Dan orang-orang yang kaum khurafat di kafir sama dia. Yang memfitnah Aisyah anak kandungnya itu termasuk orang-orang yang disantunin. Dia sumpah, habis ini gue gak kasih lagi dah. Kasih santunin, nyakitin. Turun ayat tegur, gak boleh gitu karena kita sudah buat baik. Oke, saya tidak bicara hadis Jibril, apa habis urus saya. Berarti berinfak dalam keadaan sempit itu bukan gak ada tujuan. Hati Anda sempit, orang ini tetap ada berbuat baik. Kapan-kapan kita bahas konteks ini. Lanjut, wal kadhibina al-ghaidh, menahan amarah. Pertanyaan saya, menahan amarah itu berarti kita berhadapan dengan orang baik atau tidak baik? Tidak baik. Hajar juga nih, rese mahal, tampol, koyor. Nah, dengan amarah itu orang kita. Lihat levelnya, nggak cukup level atas lagi. Wal arafina, dia memaafkan. Memaafkan itu berhadapan dengan orang yang baik atau tidak baik? Memaafkan berarti dia berhadapan dengan orang yang salah. Betul sih? Ini Qurannya Bapak Ibu. Wal arafina. Nah kami, Allah yuhibbul muhsinin. Berbuat baik orang yang ini ada dapat cinta. Bapak-bapak nggak berani ibu bapak nggak berani Quran, sekarang berangkatnya dari Quran. Coba saya ngomong gini, nggak pakai dalil. Bapak-bapak, ibu, kalau orang yang ingin kita maafin, kalau kita berbuat baik dengan dia, kalau nggak, sorry, kan gitu. Kalau Anda mau sandi pun nggak apa-apa. Kita berbuat baik, kalau dia nyakitin dia, keluar dari situ. Oh, enak aja. Coba lu jadi gua, kan gitu. Karena nggak pakai dalil, nggak ada yang berani ngomong. Nggak ada yang berani, kan kalau dalil, siapa yang berani Quran? Coba berani. Nggak ada yang berani. Di kadang-kadang kita ini nggak mungkin kali. Kalau nggak mungkin, tapi belum dulu. Ini Al-Baqarah Ali Imran 133 baru Anda dapat cinta. Ali Imran 159. Ini saya kasih contoh. Bagi rahmatullah lillahi. Hanya dengan rahmat Allah, ketika hati Anda ada rahmat Allah, di hati Anda ada Allah. Insyaallah. Anda akan berbuat baik bermakhluk. Karena apa? Karena rahmat Allah. Lanjutkan ya. Lo kunta fadlan ghalidha lam fadlu min hawli. Pada keras dia. Tidak ada Allah. Lam fadlu min hawli. Orang kabur semua. Maafnya kaki-kaki sekali ngebangun yang pada ngantuk. Oke, kalau ngaji bismika Allahumma ya doanya. Itu doa tidur kan, kayak dia tidur. Wa tahsabuhum ayqadhan wa hum ruqud. Wa qalbu dzaka yamin wa dzaka shimal wa qalbu basit al-'ayn al-basir. Law itla'ta 'alaihim la wallayta minhum firara wa wallayta minhum qarara. Ini surat Al-Kahfi. Anda pikir mereka melek, padahal mereka tidur. Ini kisah Al-Kahfi, bukan kisah pengajian. Pengajian kan ada yang melek tapi tidur. Dia mikirin salah makan apa ya? Nggak nyambung nanti. Oke, lanjut aja. Kalau Anda keras hatinya, maka mereka akan kabur. Jadi kita berbuat baik itu murni karena Allah. Lanjut. Aku diberikan karena Allah. Aku
aku karena Allah, aku karena Allah, Allah jauh, bukan karena orang ini orang, tak tahu orang yang ya Allah, aku ya Allah, oke. Mak berbuat baik pada suami karena suami baik, salah. Anda mencari suami karena perintah Allah dan Rasulnya. Kalau suami datang baik, suami datang, mana biasanya kopi kan, usah. Kalau istri gue ada jauh tahu di air kan sang kopi kak yaudah minum kopi Jessica Anda tahu kopi Jessica yang nggak tahu dan nanti ada ke tempat-tempat kopi asalkan yang Starbucks haram ada masuk Starbucks haram. Anda kolaborasi dua dosa besar. Pertama, Anda pro LGBT, dua ada pro Zionis. Malu kita ke orang Amerika. Saya ini pernah jadi imam di New York. Jadi bolak-balik ke Amerika dan Arab. Orang Amerika itu udah tinggal di Starbucks. Mereka tuh tahu bahwa Starbucks ini bendera kuat Zionis. Yang dari peluru, yang dari senjata itu adalah Starbucks. Di Indonesia Starbucks banyak orang pakai hijab. Di Amerika ada yang benar kata-kata bos, cek. Udah ditinggal, ada nggak boleh makan pizza hut, dan apa namanya KFC kan, tapi semua kolaborasi dengan setan. Orang mereka mendukung. Ownernya ada Starbucks dengan selatan yang tidak setuju dengan LGBT, tidak usah minum Starbucks. Kita akan donatur gerakan LGBT dunia. Coba Anda minum kopi satu Starbucks, Anda di dalamnya pendukung LGBT. Maka itu ada kata-kata soal Maidah ayat 2, wa ta'awunu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awunu 'alal itsmi wat 'udwan. Berdasarkan kolaborasi, sinergi, tolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Jangan tolong menolong, jangan sinergi, jangan kolaborasi dan perbuatan dosa dan permusuhan. Pertama pada Allah, ingat ya, azab Allah amat pedih. Di azab itu, ente bersaruh dengan sahabat doang, neraka, agak kacau. Tunggu mati ente. Orang yang punya sahabat yang nantang gitu. Ternyata ada punya dosa dan segini. Ya Allah, kamu udah dibilang. Azab Allah amat karena Anda berkolaborasi dengan kemaksiatan. Baik lagi tadi, si bini itu kesel banget dari bikin kopi, kasih kopi Jesse. Yang ngerti udah kawan ngerti. Nanti ada keluar, Pak kopi apa? Kopi Jesse ganti aja. Pasti apa? Cemilannya kayak kapan? Itu beracun. Anda yang tadinya baik sama suami karena suami bikin nggak enak, Anda tidak berbuat baik. Berarti kebaikan Anda digerakkan oleh manusia. Berarti Anda punya prinsip, iya suami saya nyambut, iya suami saya lestari. Suami berbuat apapun saya berbuat baik. Siapa? Itu pas berbuat baik suami kayak gitu. Allah yang mau saya. Begitu, itu namanya pro. Siapapun ada betul, assalamualaikum, kabar assalamualaikum, suami. Dan ini kita kebanyakan digerakkan oleh orang sehingga kita temporal. Maksud temporal itu berbuat baiknya ada musimnya. Kalau beri musim baik kita baik. Berdasar Al-Quran. Alhamdulillah, oke, nah, kalimat thayyibah kasyajar thayyibah asal thabit wa farqa fis sama tu'ti ukula kulla hinti rabbiha. Lihat orang yang bertakwa, yang bertauhid kalimat thayyibah, yang kalimat la ilaha illallah kalimat thayyibah, dia punya nilai proaktif, laksana pohon yang akan menanjak ke bumi, cabang yang menjulang ke langit, memberikan buahnya setiap saat. Nggak ada temporal, lebih baik berbuat baik, buruk tidak buruk, nggak ada, tetap berbuat baik. Karena siapa? Allah. Beda dengan
serabut kalau ada apa serabut nggak ada kesehatan. Karena kiri pada korupsi ini korupsi. Subhanallah. Ada kepolisian cari solusi, cari masalah. Boleh pasti deh. Saya punya rumah, sama saya kita bawa dua ayat di Sandra Pak Preman karena kolaborasi dengan Polsek, Polres sampai sekarang udah berapa tahun? Subhanallah. Ya, kalau anda punya link ke polisi, boleh kita bantu kayak gini. Itu ayat legalitas di pengadilan tidak pernah. Tapi realitanya itu bangsa kita. Jadi kita lihat dulu pertama kan, Anda berbuat baik kepada orang baik. Mohon maaf bahasa tanya mohon. Kuncinya begitu, anjingnya begitu. Halo, yang tadi. Proaktif nggak begini. Berbuat baik. Lanjutkan ayatnya. Kalau kunta fadil walidnya qabilau fadil awal kalau Anda Israel kalau 159 akan kabur. Maafin itu. Berarti ada berinteraksi dengan orang yang salah. Karena fa'fu itu perintah, maafkan dia. Lanjut. Wastaghfirullah. Ya Allah, dia salah. Ampuni dosanya Allah. Kalau balik, jangan sampai ledek Quran. Ini Quran Bapak. Anda buka itu Quran. Anda ketika baca Quran nggak ada yang berani coba saya ceramah nggak pakai dalil. Bapak-bapak ibu ya udah maafin aja. Kalau kita doa, ampuni ya Allah dosanya. Nggak bisa kan gitu kan? Padahal Quran yang ngomong. Anda nggak berani ngelirik saya karena pakai dalil. Coba dalilnya nanti saya pakai dulu gitu kan. Saya langsung menafsirkan. Yang kata-kata lainnya Wastaghfirullah. Habis itu duduk aja ngobrol. Sorry. Kan gitu. Yang duduk ngobrol Quran baru itu ada orang muhsin atau tidak muhsin. Subhanallah. Kira-kira manfaat ini kita ketemu. Jadi Bapak Ibu coba lihat puasa diri kita. Iya. Kalau saya lewat situ ada orang jual saya cuekin. Ada sampah saya cuekin. Astagfirullahaladzim. Pas ketemu di PRT apa kabar? Ya gampang urusan KTP kan gitu. PRT apa lagi? PRT sehat. Di apa? Wih, parah. Sampah. Klinis service. Parah banget berarti Anda akhlak mulia Anda itu sangat dipengaruhi dan digerakkan oleh Subhanallah. Habis ngomong saya. Mohon maaf nih. Jadi saya rasa ini saja dulu. Ada tanya jawab? Nggak ada. Ada yang mana? Boleh. Jadi saya nggak tahu nih aturan ini. Saya pernah di sini dulu banget. Saya pernah di sini dulu. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat karunia dari kepada kita sehingga kita masih dalam keadaan sehat walafiat mengikuti ceramah yang kita dengar. Judulnya adalah apa tadi Pak judulnya itu? Moral, hubungan dengan moral. Ini saya tanya kepada Bapak, sejak kapankah pendidikan moral itu diterapkan kepada anak? Karena kita semua ini, moral kita udah paten semua ini. Harusnya moral ini kan mulai dari awal, dari anak-anak dulu. Pertanyaan saya, kita memiliki moral, tapi dalam negara Pancasila yang kita menjadi moral kita kayaknya hancur-hancuran. Mulai dari Presiden Soekarno sampai dengan Presiden Joko Widodo. Joko Widodo. Itu sampai kepada Joko Widodo moral kita hancur. Karena tadi Bapak
Kapolri bilang bahwa korupsi ini merajalela. Bahkan sekarang di zaman Presiden Prabowo ini bahkan itu malah merajalela. Korupsi ini malah ditemukan di mana-mana ini. Mulai dari bendahara negara di zaman Pak Joko Widodo sampai dengan sekarang. Kalau sekarang menurut pengamatan kita ini kayaknya bendahara negara itu udah beda ya. Menurut Bapak, kondisi negara kita di zaman Pak Prabowo ini, apakah korupsi ini bisa dihancurkan atau masih tetap berkembang terus? Satu. Karena zaman sekarang ini bendahara negara kan beda ini, kejujuran dan kebenaran yang dia. Satu. Kedua, kita orang Islam menggunakan ini mic, menggunakan listrik dan segala rupa ini adalah hasil pertemuan dari orang-orang yang mereka kita meninggal semua. Apakah penemuan ini sebagai kunci untuk dia masuk surga atau gimana? Kemudian yang kedua, yang ketiga, orang Islam tidak menemukan apa-apa. Nah, sekarang orang Islam kuncinya apa Pak? Mau masuk surga nanti. Ada 3 pertanyaan ini, tolong dijawab. Terima kasih sebelumnya. Lebih kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ya kita optimis mudah-mudahan semakin baik dari kita dulu. Kita selalu berdoa optimis. Walaupun ya kita tahu kalau dari yang batil tidak akan mengeluarkan yang hak. Dari cara pemilihan hukum kemarin saja sudah batil. Habis triliun hanya untuk memenangkan Prabowo Gibran. Terus ada pengharapan dari situ perubahan kayak jauh. Jadi kalau saya bukan pesimis, ya tetap kita berjuang. Kita berjuang. Karena korupsi, inilah mudah-mudahan saya umur panjang, saya sedang konsep. Ya ini curhat sedikit. Saya ini konsultan pendidikan karakter di lembaga riset Amerika. Namanya high school sekarang di Indonesia, yaitu Inspire High School. Di high school itu dari Amerika. Saya jadi konsultan itu sudah 21 tahun. Jadi pembangunan karakter itu seperti apa secara konseptual. Saya baru desain cukup 21 tahun. Kemudian saya masuk, saya kan lagi benahi bagaimana pembangunan moral yang ada. Bagaimana kita belum membahas bagaimana mempunyai nilai proaktif, itu belum saya bahas. Hari ini hanya menggunakan nilai reaktif itu apa, nilai proaktif itu apa. Saya belum bahas gimana ibu tetap berbuat baik pada suami walaupun suami menyakiti, itu belum bahas. Yang saya bahas kita tetap berbuat baik kepada siapapun walaupun menyakiti kita bahas. Saya belum bahas bagaimana cara membangun karakter. Jadi walaupun kondisi seperti ini kita punya tugas tetap harus memberikan kontribusi ke bangsa ini. Bagaimana kita walaupun kecil-kecil dari rumah tangga, dari RT, kita dari mesin, kita bangun kebaikan. Itu adalah sah kita insya Allah di akhir. Saya melihat pemerintah gitu, ya harus diganti presiden ya. Menurut saya, buat saya Anies Baswedan, walaupun saya mendukung beliau, tapi kita nggak boleh fanatik pada orang, nggak boleh anti. Mudah-mudahan Pak Prabowo mendapatkan ilham yang betul-betul bisa menguatkan. Saya lihat sangat amat lemah karena dasarnya udah lemah, dasarnya maksiat. Yang kedua, masalah perempuan-perempuan bapak ibu bahwa saya belajar di Islam University. Jadi sebelumnya saya belajar di Jeddah University tentang peradaban, tentang al-hadar civilization.
Bapak Ibu, kita ini krisis identitas. Penemu-penemu ilmu Arab itu semua asalnya orang Islam. Jadi yang banyak kita tidak tahu. Di Eropa, di Andalusia, paling sedikit kita sudah 5 abad. Di dunia kita minimal itu 13 abad. Jadi ilmu pengetahuan semua, mau matematika, mau sains, mau fisika, itu semua asalnya dari Islam yang kemudian dikembangkan oleh mereka. Kita dihancurkan peradaban kita. Anda pikir ilmu-ilmu yang sekarang ini itu dari mereka, itu dari Islam. Ketika hancurnya Islam, itu saya belajar di luar negeri. Waktu itu saya tahun 89 saya dapat beasiswa keluar. Itu saya ambil filsafat. Terakhir saya di Al-Azhar, saya ambil syariah wal qawaid, berbagai hukum syariah dan hukum konvensional. Jadi kehancuran Islam ketika tahun 1924, orang-orang musuh Islam sangat luar biasa. Mereka merayakan dengan membuat roti croissant. Orang Indonesia bilang croissant, gitu kan? Anda tahu croissant itu artinya bulan sabit. Ada beli kue rotinya croissant itu lambang kehancuran Islam, dirayakan karena Islam seakan-akan belajar. Itu lambang Islam. Kan kalau kita di minimarket ada tuh yang roti croissant. Anda tahu di Google croissant itu apa? Croissant itu artinya adalah bulan sabit. Di kantor Islam sekarang ini pas kita hidup dan lahir di zaman kehancuran peradaban Islam. Kalau acak-acakan banget, sehebat apapun, bapak saya tadi bendahara, menteri keuangan saya tidak mau sebut bendahara. Menteri keuangan tadi kan tetap aja dia punya konsep kapitalisme, tidak akan membawa kemakmuran, jangan mimpi, tapi di bawah dibandingkan sebelumnya, ya, jauh. Tapi ya mudah-mudahan lah. Jadi memang kita ini saat ini kita besar dan lahir besar sampai kita mati bisa kehancuran peradaban Islam. Ya. Yang paling rusak adalah moral. Jadi pertemuan-pertemuan Barat itu semua sebenarnya dari Islam. Apakah mereka dapat pahala? Dia nanti kagak dapat pahala karena dia kafir. Tapi kalau Islam dapat pahala. Kita pakai, insya Allah dapat pahala. Ada bayar listrik, saya bayarin. Semua orang listrik di masjid berani-aneh, ada donatur. Saya bayar apapun yang ada di masjid, ada dapat pahala. Mau sholat apapun ada dapat pahala. Jelas kan? Jadi Bapak Ibu cinta Allah SWT, kalau kita bahas ini, Masya Allah, banyak banget gitu. Kita ini krisis siapa umat Islam. Kita ini krisis ada mu'tazil di Islam. Kita krisis kita berbangga dengan Islam saya. Karena krisis. Ketika saya waktu itu saya ke Vatikan tahun 91. Kemudian ke Fujian, debat dengan seorang ateis. Ini jadul banget. Kalau sudah satu. Jadi, apakah Anda bangga dengan Islam Anda? Orang menghina Islam, orang suka satu. Saya tenang aja. Saya bangga dengan Islam saya. Karena kita belajar tentang peradaban manusia itu yang membawa orang-orang Islam. Anda tahu sabun, gosok gigi, sampo itu orang dulu yang nggak kenal orang Batak. Parfum sekarang dari Prancis, Poro-Poro dulu kan nggak kenal itu. Zaman abad 21, dia sekarang datang Amerika ke Kanada, saya lebih sana. Sampai detik ini, kalau ada di tempat-tempat publik, taruh di rumah sakit, di terminal, di tempat umum, rest area. Kalau ada mau pipis, mau buang air besar, air kecil, ada air yang di sini. Ada nggak? Nggak ada. Pakainya apa? Jadi mau pakai lepetan nggak sih? Betul. Itu orang betapa bisa betul dahsyat. Bisa betul dahsyat. Islam itu bukan urusan masalah spiritual doang, akan bisa ada rohani Islam.
ada sekolah rohis di kantor-kantor rohis. Saya paling dengar karena Islam itu baru urusan rohani doang. Ajaran agama Islam itu komprehensif, mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Sebaru pulang ada namanya ESQ, pernah dengar? Itu berbeda ajaran agama Islam. Oh iya, karena emosional dan spiritual doang tidak membangun Islam. Kalau hanya emosional dan spiritual doang, agama Islam sama dengan agama lain. Pada agama Islam beda dengan agama itu harus jelas. Saya udah pernah ngomong ini di mana? Di kajian pimpinan utama ISQ, makanya saya dicoret. Jadi direkam, saya ngomong apa ada? Saya tidak yang reaktif bikin senang orang itu nggak apa-apa, nggak apa-apa ya sih nggak apa-apa, nggak bisa. Ini waktu saya pulang ke Indonesia sudah bisa di TV begini, apalagi berjit, apa namanya itu pembunuhan, ya apa sama, ya apa ngaco semua. Ini Islam apa saya heran. Banyak yang aneh-aneh, pelatihan sholat khusyuk, saya lihat pasal waktu khusyuk juga, ya apa, nggak ada pelatihan sholat khusyuk ini tidak bisa. Betul laku, ya betul laku juga bayar laku. Pelatihan sholat khusyuk sekian juga bayar laku. Kenapa? Karena kita lagi haus akan Islam yang berbeda gimana? Coba siapa saya ingin berpedas semua. Kalau Anda besok tiba-tiba baca WA lagi dibutuh sama orang, ada itu orang aja itu menunjukkan sholat Anda rusak, gak ada manfaat. Saya ribut sama bini saya mau debat bini saya, habis sholat masih ribut, berarti sholat Anda dipertanyakan. Jadi sholat itu membangun robbana atina di dunia serafi. Tadi saya marah-marah, saya suka sholat, saya bapak cium aku tadi marah habis sholat. Jadi sholat itu membawa surga di dunia dan di realitanya tidak apa. Habis sholat temannya mulai habis sholat mengatakan berikutnya ini yang berbahaya. Maka itu kita harus bayar kepada ini. Tadi saya bahas tentang nilai produk. Saya mohon maaf, saya nggak enak karena itu sudah. Kalau Anda mau tanya pakai HP 0811 tanya ke HP saya 940 dicatat aja nanti tinggal minta itu 0811 sudah 940 969 0811 940 969. Anda tanya pusat tinggalnya mungkin sekarang terbatas 0811 940 969. Nama saya Arifin Jayadendra. Bertelepon Dr. Arifin Ilham. Allahumma warhamna. Salam yang penting benar dengan Allah. Ya subhanallah. Berdoa mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.